Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nike Widya Kusuma Stuti sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati teman-teman dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang karya tulis ilmiah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu dari pesertanya. Yang pertama ada Sutriani dengan NIM sekian, yang kedua ada Bagas Prasetyo, yang ketiga ada M. Alfi Yahya, yang keempat ada Dew Aditama, yang keempat ada Anwar Willy, yang kelima ada saya sendiri Barokahuluddin. Lanjut. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Tria. Kepada Saudara Tria, saya persilahkan. Terima kasih. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari karya tulis ilmiah. Yang mana karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang menjelaskan mengenai pendapat, hasil, dan pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Yang mana disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan. Yang bahasanya sesuai dengan kaidah dan kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Banyak dari kalangan siswa SMP, SMA, maupun mahasiswa ada yang belum tahu apa sih karya tulis dan karya tulis ilmiah tersebut. Menurut dari KBBI, karya tulis ilmiah tersebut merupakan karangan atau tulisan didasarkan fakta maupun fiksi dalam kaidah tertentu. Misalnya, seperti kita membuat sebuah diary. Sedangkan, kalau karya ilmiah, itu ada sebuah tulisan yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, yaitu berdasarkan kata dan fakta yang mana mengenai observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Contohnya seperti kita membuat skripsi, makalah, maupun artikel. Bagian-bagian karya tulis ilmiah itu ada 3, yaitu 1 ada pendahuluan, yang kedua ada isi dan pembukaan, yang ketiga ada kesimpulan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Tri yang sudah menyampaikan materi. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bagas. Kepada Saudara Bagas, saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif. Reproduktif berarti karya yang ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Jadi tidak boleh ada makna yang berlainan antara penulis dan pembaca. Yang berikutnya tidak ambigu. Sebuah karya tulis ilmiah harus memberikan pemahaman secara jelas dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya tulis ilmiah bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Karya ilmiah yang ditulis tidak melibatkan unsur perasaan dari penulisnya. Sebab karya ilmiah harus menyajikan fakta yang diperoleh dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif penulisnya. Yang selanjutnya, menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku bertujuan supaya mudah dipahami. Dan itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Selanjutnya, menggunakan kaidah keilmuan. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kemampuan pada bidang kajiannya yang dibahas dalam karya tulis ilmiahnya. Penggunaan kaidah juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya tersebut. Yang keenam, tulisan bersifat satu makna dan rasional.
Penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional di sini memiliki arti sebagai penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Yang ketujuh, terdapat kohesi, kesinambungan. Setiap bagian pada karya tulis ilmiah harus memiliki kesinambungan dan bersifat straightforward. Maksudnya, ialah tidak berbelit-belit pembahasannya dan langsung tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya tulis ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya tulis ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat yang efektif dalam karya tulis ilmiah supaya pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Karena penggunaan kalimat yang seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung dan tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh penulisnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Bakar yang kita menyampaikan materi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Yahya. Kepada saudara Yahya, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Hal ini dapat melatih kita untuk berpikir kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang keempat, membuatkan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam membentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan tersebut. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Karya tulis ilmiah juga dapat menginformasikan atau menganalisis dan memujuk dengan cara yang lugas dan memungkinkan pembaca untuk terlibat secara kritis dalam suatu topik ilmiah. Tujuan lain dari penulisan karya ilmiah adalah untuk meneliti atau menjadi sebuah peneliti seperti siswa sampai mahasiswa, berpikir lebih komprehensif atau luas serta mampu mengkritisi sesuatu dengan lebih tepat. Untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Yahya yang sudah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Willy. Kepada saudara Willy, saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang manfaat menulis karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Karya ilmiah ditulis berdasarkan kenyamanan dan keefektivitas. Oleh karena itu, penulis karya ilmiah juga memiliki keterampilan membaca efektif. Dan pembaca karya ilmiah juga didorong untuk mengembangkan kemampuan membaca yang efektif sehingga dapat memperoleh informasi yang diperlukan tanpa terlalu fokus pada karya ilmiah tersebut. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Karya ilmiah tidak terdiri dari satu sumber saja, tetapi terdiri dari berbagai macam sumber, baik dari lapangan atau dari media-media yang digabungkan menjadi satu. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Dalam proses karya ilmiah, pengumpulan data dari lapangan, media, dan internet adalah salah satu kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan pengorganisasian fakta data secara jelas dan sistematis. Pengorganisasian fakta dan data dalam karya ilmiah dilakukan secara sistematis. Dan karya ilmiah juga ditulis berdasarkan keorisinalitas. Artinya, baik fakta di dalam karya ilmiah tersebut beserta datanya adalah hasil yang valid dan tidak dapat diplagiasi. 5.
sebagai bahan acuan penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Karya ilmiah sekarang adalah hasil dari karya ilmiah yang terdahulu, dan sekarang karya ilmiah sekarang itu sudah disempurnakan. Jadi karya ilmiah yang sekarang akan mempengaruhi karya ilmiah yang akan datang. 6. Memperoleh kepuasan intelektual. Penulis karya ilmiah mencurahkan semua kepengetahuannya terhadap karya ilmiah yang ditulisnya. Sehingga saat karya ilmiah tersebut dipublikasikan, penulis akan mendapatkan kepuasan dari karya ilmiah tersebut. 7. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Karya ilmiah akan ditulis dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan eksperimen. Dan penulis karya ilmiah tersebut akan menyerap pengetahuan-pengetahuan dari sumber-sumber tersebut. Sekian, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Willy. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dew kepada Saudara Dew. Saya persilahkan. Yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada 7: skripsi, makalah, work paper, disertasi, tesis, dan vektor. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Dew. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu ada cara membuat karya tulis ilmiah. Dalam membuat karya ilmiah terdapat 5 cara. Yang pertama yaitu ada peristiwa, yang kedua ada ungkapan, yang ketiga ada analisis, yang keempat ada kesimpulan, dan yang kelima ada terapkan atau pempraktekan. Oke, next. Yang selanjutnya ada struktur karya tulis ilmiah. Pada struktur ini terdapat 8 struktur dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua abstrak atau gambaran secara umum, yang ketiga ada pendahuluan, yang keempat ada kerangka teoritis, yang kelima ada metode penelitian, yang keenam ada pembahasan, yang ketujuh ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yang ke-8 ada daftar pustaka. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan akan saya bacakan. Kesimpulan pada materi ini yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yaitu merupakan karangan yang menjelaskan sebuah pendapat hasil dari pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasanya sesuai kaidah dan kebenaran isinya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut KBBI sendiri, karya tulis ilmiah dibagi menjadi 2, yaitu karya tulis dan karya ilmiah. Adapun bagian-bagian karya tulis ilmiah secara umum yaitu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, ada isi dan pembahasan, dan ada kesimpulan. Adapun ciri-ciri dari karya tulis ilmiah yaitu yang pertama ada reproduktif, yang kedua tidak ambigu, yang ketiga tidak emotif, yang keempat menggunakan bahasa baku, yang kelima ada menggunakan kaidah keilmuan, yang keenam tulisannya bersifat satu makna atau rasional, yang ketujuh adanya kohesi ataupun kesinambungan, yang kedelapan bersifat objektif, dan yang terakhir yang ke-9 menggunakan kalimat efektif. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah sendiri ada 7. Yang pertama ada artikel, yang kedua ada skripsi, yang ketiga ada makalah, yang keempat ada work paper, yang kelima ada disertasi, yang keenam ada tesis, dan yang ketujuh ada paper. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salahnya, ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.